Magang berperan sebagai jembatan antara pendidikan dan dunia kerja. Namun, industri menghadapi tantangan dalam mengelola proses magang ini, yang perlu diperhatikan agar operasional tidak terganggu. Pendidikan tinggi memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini pada jilarannya berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga inovasi dalam pendidikan sangat diperlukan. Pengalaman hidup serta pendidikan seseorang saling terkait dengan kesuksesan di masa depan. Pendidikan yang berkualitas membuka pintu bagi peluang dan meningkatkan kualitas hidup individu. Namun, tekanan dari orang tua seringkali menghambat perkembangan anak dalam memilih karir sesuai minat dan bakat mereka. Oleh karena itu, kebebasan memilih sangatlah penting untuk kebahagiaan dan kesuksesan anak. Pengalaman di dunia pendidikan menunjukkan, mahasiswa yang tidak tertarik pada jurusan mereka sering menghadapi kesulitan. Memilih bidang yang tepat dapat meningkatkan motivasi dan hasil belajar secara signifikan. Otonomi dalam pendidikan tinggi sangat penting untuk mendukung inovasi. Tanpa kebebasan, baik dosen maupun mahasiswa tidak dapat berkembang secara kreatif dan akademis. Namun, beban administratif yang tinggi mengganggu kinerja dosen. Waktu yang habis untuk mengisi formulir dan absen berdampak negatif pada kualitas pengajaran dan penelitian yang dilakukan. Kebijakan yang mengharuskan dosen mengajar lebih dari satu mata kuliah demi tunjangan mengakibatkan terganggunya fokus penelitian mereka. Ini dapat merugikan kualitas pendidikan yang diselenggarakan. Diperlukan deregulasi agar perguruan tinggi memiliki keleluasaan dalam mengatur absensi dan kegiatan dosen, sehingga mereka dapat lebih fokus pada penelitian lapangan yang produktif. Kekurangan dana dan fasilitas di lembaga penelitian mengakibatkan peneliti kesulitan dalam melaksanakan riset yang optimal. Ini secara langsung mempengaruhi kualitas penelitian yang dapat dihasilkan. Aspirasi untuk mengembalikan pengelolaan penelitian ke kementerian sebelumnya semakin kuat di kalangan peneliti. Mereka berharap bahwa peneliti dan alat riset dapat terintegrasi dengan lebih baik. Proses sertifikasi dosen dan tunjangan kinerja menjadi perhatian penting untuk meningkatkan kesejahteraan dosen. Namun, terdapat masalah dalam perhitungan dan pembayaran yang perlu diselesaikan. Pekerjaan dosen tidak dapat diukur hanya berdasarkan jam kerja, karena mereka sering bekerja hingga 24 jam, termasuk saat memikirkan materi pengajaran. Ini menunjukkan perlunya pengakuan atas dedikasi mereka. Gaji dosen di Jakarta saat ini masih di bawah UMR, yang menimbulkan keprihatinan terhadap kesejahteraan para pengajar. Ini berpotensi merugikan kualitas pendidikan dan masa depan mahasiswa. Masalah penyerapan lulusan perguruan tinggi di dunia kerja juga sangat relevan, terutama terkait lapangan pekerjaan yang terbatas dan permintaan yang tidak sejalan dengan kualifikasi. Hal ini menyebabkan banyak lulusan mengalami pengangguran. Kualitas pendidikan tinggi di Indonesia seringkali tidak sejalan dengan ketersediaan pekerjaan, memaksa banyak lulusan mencari alternatif lain. Ini menciptakan fenomena pendidikan yang kurang efektif. Fenomena brain drain terjadi karena lulusan berprestasi mencari peluang yang lebih baik di luar negeri, di mana negara seperti Singapura menawarkan pendidikan gratis dan pengakuan lebih baik terhadap pekerjaan. Ini mengindikasikan kurangnya daya tarik pasar kerja domestik. Kesenjangan antara universitas di pusat dan daerah terlihat dalam kualitas serta fasilitas pendidikan. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat lokal. Universitas harus mengembangkan strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, guna menghasilkan lulusan yang siap bersaing di pasar global. Ini mencakup penciptaan program riset yang lebih baik. Pendidikan prauniversitas juga harus ditingkatkan, misalnya melalui sekolah unggulan berasrama yang fokus pada persiapan siswa untuk memasuki universitas terkemuka dunia. Ini penting untuk menarik talenta terbaik. Pemerintah berkomitmen untuk mendukung pengembangan anggaran bagi sekolah unggulan serta memastikan fasilitas dan kualitas pengajaran memenuhi standar internasional. Ini merupakan langkah krusial untuk mencapai pendidikan yang berkualitas. Industri merasa terbebani oleh program magang yang tidak memberikan manfaat yang diharapkan. Survei menunjukkan bahwa kemungkinan program magang ini tidak akan dilanjutkan di tahun-tahun mendatang. Maka dari itu, upaya untuk memperbaiki mekanisme magang harus dilakukan. Dengan demikian, peserta magang dapat memberikan kontribusi nyata bagi industri, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pengalaman magang. Kurikulum Merdeka dievaluasi secara berkala untuk memastikan relevansi dan efektivitas program pendidikan. Penekanan pada peningkatan keterampilan serta adaptasi peserta di dunia kerja menjadi aspek yang sangat penting.